Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini menguat 1,5%, tutup di 6634,38. Seperti yang dibahas kemarin, setelah naik ke atas 6511, berpeluang lanjut naik, setidaknya ngetes ya inilah ya 6700, 6700, 6700-an area. Ini area order block dan semoga berhasil di breakout supaya lebih besar peluangnya untuk lanjut ke 7000. Itu sih. IHSG masih hijau, naiknya juga diikuti dengan volume ya, 2 hari berturut-turut waktu IHSG hijau lumayan nih setelah beberapa hari sebelumnya cenderung bergerak di range yang terbatas. Itu volumenya gede loh 2 hari. Maksudnya ada peningkatan volume di 2 hari terakhir ini. Itu sih ya, meskipun hari ini BI rate rilis kalau suku bunga Bank Indonesia masih tetap, suku bunga acuannya masih tetap di angka 5,75, masih belum ada perubahan, nggak naik nggak juga turun, sebenarnya juga masih di masih di area yang bisa ditebak sih. Kalau maksudnya kalau suku bunganya itu masih kemungkinan besar masih sama, karena kalau misalnya naik saya rasa enggak ya, dan kalau turun juga agak berat karena kemungkinan akan makin menekan rupiah kalau turun, meskipun kita ada cadangan devisa yang mungkin juga bisa dipakai untuk intervensi. Tapi kalau kita lihat rupiah sekarang udah hampir 17.000. Satu sisi rupiah di angka segitu itu bagus untuk ekspor. Doanya harapan saya ekspornya jangan kalah dengan si belanja impor, supaya neraca dagangannya masih tetap surplus. Itu aja sih, gitu ya. Dan selain suku bunga yang tetap, IHSG hari ini juga hijau, meskipun BI dan IMF sebenarnya sama-sama kompak kali ini ya, kompak nurunin proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kalau yang dulu-dulu itu proyeksi pertumbuhan ekonominya selalu di angka 5%-an, di atas 5% malah ya. Terus kemarin sempat turun di angka 4,8. Nah, sekarang turun lagi, turun tipis. Turun ke angka 4,7. Jadi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, IMF dan BI sama-sama memproyeksikan di tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 4,7%, bukan di 5%-an atau bahkan 5,5. Kalau sebelumnya kan di angka segitu ya. Jadi rasanya untuk menuju ke target GDP 8, di angka 8 tuh, kalau kondisi ekonomi kayak gini, tanda kutip ya, jadi PR buat pemerintah juga agak berat sih ya. Itu sih sebabnya. Apa sih ini kok bisa proyeksinya diturunin oleh BI dan IMF? Ya pertama jelas lah ya, kita sama-sama tahu ketidakpastian global yang meningkat. Gara-garanya apa? Gara-gara perang tarifnya si Trump. Apalagi dong kalau bukan itu. Gara-gara itu kacau semuanya ya. Politik si Trump yang American First, yang menurut saya tanpa memperhatikan yang lainnya. Maksudnya pokoknya Amerika dulu, nggak ngurus yang lainnya. Ini malah jadi bikin kacau dunia persilatan. Nah, apapun itu ya, kenyataannya sekarang itu yang terjadi ya. Dan di kita yang penting adalah di Indonesia yang terpenting adalah sekarang ini gimana caranya konsumsi domestiknya itu meningkat. Dan kenapa proyeksi ekonominya itu turun? Karena di dalam data yang kemarin dirilis oleh BPS, consumer confidence-nya kita masih turun, mengalami penurunan, padahal melewati Lebaran ya. Lebaran biasanya kan banyak belanja tuh, itu malah turun. Itu satu hal yang kurang enak sih, menurut saya itu satu hal yang kurang enak. Dan ekspor itu kita juga harus bisa meningkat, karena kita harus bisa memanfaatkan nilai dolar yang lagi tinggi, apalagi kalau bukan genjot ekspor ya. Meskipun keran impor sekarang lagi dibuka untuk menyesuaikan dengan kondisi global yang sekarang udah terjadi, sedang terjadi maksudnya. Tapi ekspornya jangan sampai kalah. Ini kalau ekspornya kalah ya, neraca dagang Indonesia sampai minus, itu jelek. Kemudian oleh karena itu dari belanja di domestik yang masih
tanda kutip masih lemah gitu ya, terus ekspor yang masih perlu ditingkatin lagi, makanya IMF dan Indonesia menilai, Bank Indonesia maksudnya menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini rasanya 4, sekian dulu aja lah. Segitulah kira-kira ya. Terus buat investor kira-kira apa yang harus dilakukan investor terutama di pasar modal khususnya saham? Yang pertama, coba cek portofolionya lah. Cek portofolio ini maksudnya adalah kalau misalnya ada ada saham-saham yang perlu untuk di switch perlu untuk di switch diganti saham yang prospeknya bagus, silahkan di switch. Tapi kalau memang masih oke, ya silahkan di hold. Tapi yang jelas tolong diingat beli, tujuan belinya waktu itu untuk apa. Kalau tujuan belinya itu untuk investasi, pastikan sudah dicek si fundamentalnya. Fundamentalnya ada perubahan yang cukup signifikan nggak. Kalau masih oke, ya silahkan masih di hold. Nambah perlu terapkan manajemen dan risk management sesuai risk profile-nya masing-masing. Itulah, kalau ada saham atau ya saham-saham favorit atau saham yang ada di porto mau dibahas, tulis aja di kolom komen di bawah. Kemudian ya beralih dulu ke saham-saham yang defensif boleh mungkin, atau saham-saham yang secara teknikal itu sudah ada tanda-tanda rebound, ada sinyal-sinyal rebound, ada setup bagus di area-area yang terindikasi itu area support gitu ya, dengan catatan saham-saham yang tanda kutip fundamentalnya solid. Itulah. Kemudian yang berikutnya, cash is king itu benar. Jadi kalau misalnya mau belanja belanja untuk investasi, pastikan selalu masih sedia cash untuk nembak lagi, untuk beli lagi ketika harga masih turun ya, ketika harga ternyata masih lanjut koreksi kayak atau sejenisnya gitu ya. Dan kalau mau trading jangka pendek dulu nggak apa-apa, nge-swing juga nggak ada masalah selama masih tetap disiplin dengan strategi yang dijalankan. Maka buat yang lagi trading, untuk trader selalu bikin trading plan dan selalu eksekusi trading plan yang udah dibikin supaya evaluasinya nanti bisa gampang ya, nggak ngelambiar kemana-mana. Kemudian ya pantau kebijakan-kebijakan di Indonesia lah ya, misalnya ntar tiba-tiba suku bunga dipangkas gitu. Memang sih ada wacana mangkas suku bunga, tapi nggak tahu kapan. Saya juga nggak yakin dalam waktu dekat ini sih. Kurang lebih itulah ya. Memang apa namanya, perubahan atau revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dari BI dan IMF ini bukan satu sentimen yang positif buat market, buat IHSG khususnya. Tapi beberapa kebijakan yang udah dicanangkan, udah mulai berjalan, dan proyek-proyek pemerintah yang gede itu bisa jadi satu sentimen positif juga selama eksekusinya benar, selama eksekusinya bagus. Jadi kita tetap pantau lah. Dan kalau Bapak Ibu lagi trading, tetap aja ada saham-saham yang masih menarik untuk di tradingin ya. Itulah kira-kira, selama tetap stick to the plan, trading plan, bikin trading plan dan selalu eksekusi trading plan yang udah dibikin supaya portofolionya nggak kayak etalase toko lah ya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut sekarang kita bahas saham-sahamnya. Jadi saya masih ada banyak sebenarnya saham yang masih masuk ke dalam watchlist. Jadi Bapak Ibu bisa pantau ini saham-saham yang akan saya bahas dari sisi teknikal. Saya akan bahas dari sisi teknikalnya, Bapak Ibu silakan ngecek ulang di sisi fundamentalnya. Jadi kayak gitu ya. Silakan cek ulang di sisi fundamentalnya saham-saham ini. Kalau tertarik boleh ikut trading plan atau investing plan yang saya akan bacakan. Boleh juga bikin sendiri. Yang jelas ini adalah opini pribadi, research kami pribadi, dan ya siapa tahu jadi salah satu ide buat Bapak Ibu untuk ide atau untuk keputusan investasinya atau tradingnya gitu ya. Yang pertama adalah Adaro. Si Adaro kemarin memang muncul di rekomendasi yang dikirim untuk tanggal 23 ya.
23 April. Strateginya ngantri di 17.30 supaya stop lossnya atau risikonya nggak terlalu tinggi. Karena dia naik udah ambil inducement, maka retracement dimulai. Ada peluang Adaro naik ke 2000-an. Jadi saya pilih belinya ngantri di 17.30 meskipun area 1800-an ini juga area beli sih. Jadi kalau misalnya nggak mau ngantri yang di bawah di 18.30 juga boleh. Konsekuensinya ya stop lossnya kalau masih tetap sama di bawah 1600 berarti lebih gede, lebih lebar range-nya, atau pasang stop loss di 1760 gitu ya, boleh. Jadi yang jelas strategi yang ada di rekomendasi terakhir untuk Adaro belum dapat barang. Sabar dulu aja, saya masih pilih tetap seperti yang ada di strategi terakhir dikirim lah. Kemudian setelah Adaro ada KKGI. KKGI ini saya cukup suka swingnya, saya cukup suka setupnya. Kemarin ada CB1 makanya masuk ke rekomendasi yang ada di tanggal 23 juga sih ya. Strateginya ada dua area yang bisa diincar, ada dua level. Bisa incar mulai dari 400-an sih ya. 408, 410 itu boleh, itu bisa, itu udah termasuk area beli. Kemudian saya juga pilih pecah jadi dua di sekitar 400 dan satu lagi di 376 atau di 396 dan 376 boleh lah. Stop lossnya sama-sama di bawah 358 dan target TP1 di 478 begitu. Kemudian ABMM ini juga pernah masuk ke rekomendasi. Strateginya waktu itu ngantri di 2930 dan belum dapat barang ya. Sayangnya ini udah nyamperin target TP1 duluan tanpa jemput order beli. Tapi nggak apa-apa sih. Ini saham strukturnya masih turun, masih downtrend, dan saya masih tetap pilih ngantri di bawah. Kenapa? Karena untuk memperkecil resiko yang pertama. Yang kedua, ini belum ada swing lagi nih. Siapa tahu ya. Bikin inverse head and shoulder berarti kan harus, kalau emang mau bikin inverse head and shoulder bukan harus ya. Berarti kan ada kemungkinan ngetes sekitar 3000-an lagi. Jadi kalau misalnya pengen ngantri, seenggak-enggaknya di sekitar 3090 sampai 3000 lah range itu. Tapi area favorit saya tetap di 2930 dan 2850. Stop loss sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 2770 tuh. Terus next ada ACES. Nah ini udah dapat barang sih harusnya ya. Dan udah ada floating profit karena hari ini menguat 4,3%. Terakhir pertama di spill, kalau maksudnya boleh dibeli, itu ada setup dan boleh dibeli itu di tanggal 21, dua-duanya masuk rekomendasi bisa dibeli, udah dapat barang harusnya. Hari ini naik, ada floating profit dikit, masih oke disimpan buat yang tujuan belinya untuk trading dan nge-swing. Selama nggak turun dan tutup di bawah 426 masih aman. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 ada di 595 ya. Buat yang trading fast trade atau cuman ambil jangka pendek, jangan lupa jualan lah 500. Kalau ke bawah 500 exit dulu nggak masalah. Next ada Toba. Si Toba ini juga bagus setupnya, mantul dari area POI, area yang bagus. Ada setup, ada peluang juga naik lebih tinggi karena ini inducement udah diambil. Strukturnya sih masih turun tapi inducement udah diambil, berarti retracement dimulai, ada peluang naik lebih tinggi ke 450-an. Tapi target TP1 ada di 384 ya, di area itulah. Saya pilih di 384 dulu sih sebenarnya. Dan area belinya hari ini kan insider nih melemah 3,7%. Area belinya sih favorit saya masih di 306 dan 286 lah. Stop loss di bawah 270. Tapi ini area nah ini ada pullback kan sebelum naik di tanggal 22. Jadi range mulai 340 sampai berapa ya? Sampai 328 itu bisa jadi area beli juga. Jadi kalau misalnya pengen ngantri di 340 nggak salah sebenarnya. Dan stop lossnya itu cukup kalau close di bawah 324. Jadi close di 322, misal turun dan tutup di bawah 324, tutup di 322 atau tutup di 320 atau sedikit lebih bawah, yaitu cut loss. Atau pokoknya turun dan tutup di bawah 324 lah, berarti cut loss. Itu ya. Terus targetnya sama, TP1 di 384, TP2 ada di
di 452. Next ada Stobai CBP yang masih oke sebenarnya. Hari ini menguat 2,1%, tapi masih di dalam range candle 3 hari yang lalu. Range candle kok 3 hari sih? Range candle tanggal 17 lah, hari Kamis ya. Ya, hari Kamis. Saya masih tetap milih ngantri di 10 ribuan sih ya, 10.050, 10.000, 9760 tuh boleh. Kok 9750, 9750. Stop lossnya karena stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 9,5, jadi supaya nggak terlalu banyak. Dan target TP1 ada di 11.300 lah, 11.275, 11.300. Kemudian yang berikutnya ada Inco. Hari ini merah, melemah 4,3%, dan buat yang masih incar Inco, saya masih tetap pilih ngantri setidaknya di 2080 lah, atau 2000 ya 2080 aja. 2080 dan 1945. Kenapa? Karena ini masih ada peluang dia nge-swing ke bawah lagi nih. Strukturnya masih turun. Memang inducement diambil, terus udah naik. Ini ada POI, ada order block yang udah diambil, ada rejection, dan ya saya ngarepin nge-swing ke bawah dulu ke 2000-an kecil ya. Terus mantul. Selama nggak turun dan tutup di bawah 1825, ini setup masih bisa dipakai. Terus berikutnya ada ABMM kok double, berarti sekarang udah ya. Ada saham-saham yang ternyata udah kasih cuan ya, dan ada yang baru ngelunasin targetnya. Jadi ada BBTN dan Unilever. Si BBTN lunas target TP1. Kalau sebelumnya emang naik, highest yang dibentuk sebelumnya ya, sebelum hari ini break high, itu kan di 975, sedangkan targetnya di 980 waktu itu. Bagi yang masih hold, karena waktu itu juga dibahas, ini karena ini sidebar juga, selama nggak ke bawah 895 kan masih aman ya disimpan. Dan hari ini udah nyamperin target TP1 980, dan extendnya juga di 1000 1020 ya, 1020 ya. Benar. Udah nyampe area POI. Ini area order block. Area order blocknya mudah-mudahan sih bisa berhasil di breakout ya. Tapi setidaknya adalah sudah bisa jualan, sudah bisa dipanen, sudah bisa take profit buat yang masih punya barang. Atau TP sebagian dan sisanya pasang elite sell, jangan jauh-jauh lah. Di bawah 960. Gitu ya. Di bawah 960, di 955 atau 950 boleh. Atau masih mau pasang di 890 elite sell atau trailing stopnya juga boleh sih. Siapa tahu masih lanjut ke 1120 target TP2. Cuman nggak ada salahnya juga ini di TP dulu sebagian gitu ya. Jadi untuk menggendutkan atau menggemukkan equity dulu di portofolio. Yang kedua ini si Unilever. Unilever sebenarnya rekomendasi ada di bulan lalu ya. Rekomendasinya di bulan Maret, tanggal belasan pertengahan seingat saya. Kemudian dapat barangnya itu di awal April. Hari pertama bursa setelah libur lebaran itu dapat barang waktu gap down. Karena strateginya waktu itu beli ngantrinya di 1125 dan turunnya persis low-nya di 1125 ternyata ya. Hari ini nyamperin target TP1 lunas di 1430. Ini juga area POI, area order block, dan masih direspon jadi resisten. Jadi jualan dulu nggak apa-apa buat yang masih simpan atau masih punya UNVR. Kenapa? Karena ya strukturnya ini masih turun dan downtrend ini mau UNVR. Kalau ada cuan TP dulu aja nggak masalah. Itulah intinya. High valid masih di agak atas sih. Ya di 2040 ya valid. Meskipun nggak menutup kemungkinan masih lanjut ke 1700, tapi TP dulu nggak apa-apa. Jadi buat yang masih punya barang dan masih pengen hold TP sebagian mungkin. Jadi salah satu opsinya TP sebagian. Elite sell atau trailing stopnya boleh pasang di bawah 1300. Jadi ya cukup aman lah ini ya. Maksudnya nggak terlalu dekat dengan harga sekarang. Siapa tahu nge-breakout 1500 dan lanjut ke 1700. Setidaknya udah diambil duluan cuannya meskipun sebagian gitu. Jadi ya, sekarang kita
bahas rekomendasi saham untuk besok hari, sekarang Rabu, Kamis berarti. Hari Kamis 24 April 2025. Kali ini ada 4 saham yang Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart order tentunya ya. Pertama, AADI. Oke, AADI sebenarnya udah masuk watchlist maksud saya dari kemarin-kemarin. Ini bagus dalam artian memang kalau kita lihat strukturnya sih belum lengkap ya. Dia baru naik ke atas pullback terakhir, baru ambil inducement, baru kebentuk low valid yaitu di 5575. High validnya belum kebentuk. Ya, belum kebentuk. Nah, perjalanan harga naik ini, waktu dia naik, ini dia juga ada pullback. Nah, kalau dia turun ke bawah 6700, maka pullback ini diambil dan high di sini sih jadi high valid ya. Dan kalau di breakout bisa jadi break structure. Yang menarik kali ini adalah di sini sudah ada bullish divergence ya, dengan neckline di area 6850 7100. Di breakout, nge-breakoutnya itu dianggap aja di tanggal 22 kemarin breakoutnya. Dan perjalanan nge-breakoutnya dia itu naik pakai gap up, terus anggap aja ini bikin base, terus breakout. Jadi ada semacam rally base rally lah waktu nge-breakout. Ini bagus. Area base ini, area SND ini bisa jadi area entry. Jadi strateginya buat yang minat incer ADI, dan satu lagi ini, tadi udah saya sebut ya, bullish divergence ya. Dan strateginya buat yang minat incer ADI, silahkan ngantri di 6900. Stop lossnya ya ini kan ada gap ya. Gap, kalau kita lihat closingnya ini ada lompat gitu kan. Stop lossnya kalau tutup di bawah 6450, dan targetnya di sini ada area PY, ada area order block yang kemudian diikuti dengan imbalance. Jadi kemungkinan besar harga masih bisa merespon area 8275 sampai 8500-an itu sebagai area resisten jika harga balik lagi naik ke situ. Jadi targetnya di sekitar 8275 dulu lah. Ini rasionya masih lebih dari 1:2, jadi masih oke. Ya. Kemudian yang berikutnya ada brand. Brand dengan kemarin tutup di 6000, sebenarnya dia bikin setup sih. Meskipun saya jauh lebih suka kalau si brandnya berhasil naik ke atas 6350. Hari ini baru ngetes tok 6350-nya. Jadi anggap aja ini ada bullish divergence, neckline-nya di 6350 belum ditembus. Tapi sudah ada CB1 levelnya udah di breakout. Maka strateginya adalah buat yang dari kemarin incer si brand ya, belinya ngantri di 5100 dan 4610 boleh. Stop lossnya ya kalau turun dan tutup di bawah 4180 ya. Target TP1 ada di 7125, TP2 ada di 8950. Itu untuk brand. Dan berikutnya ada Harum. Oke, Harum ini terdampak dapat sentimen positif lah dari perubahan royalti batubara, tarif royalti batubara. Kemarin makanya naiknya lumayan tuh ya, 19,6%. Hari ini merah, turun 7,6%, dan kemarin dengan kemarin naik dan tutup di 855, dia bikin setup CB1. Karena udah ada setup CB1, maka udah bisa dibikin strategi tradingnya sih. Meskipun range-nya ini lebar ya, jadi strateginya ngantri aja dan dibagi dua aja supaya nggak terlalu gede gitu ya. Strateginya yang pertama adalah ngantri di 725 dan 655, stop lossnya di bawah 590. Target TP1 di 1020, TP2 nya sih masih jauh, saya prefer di target TP1 dulu aja. Atau Bapak Ibu boleh pakai opsi yang kedua. Area belinya masih sama di sekitar 720-an, 720, 725, tapi stop lossnya diperkecil ya. Stop lossnya di bawah 675, closingnya tapi. Nah, kalau turun dan tutup di bawah 675, ya exit. Baru incer di area beli yang berikutnya. Karena di sini area initial break di bawah nih di 600-an. 615 kayaknya. Ya 615 sampai ke bawah. Itu belum dites gitu ya. Itu area yang sangat bagus untuk taruh order beli. Itu sih.
Dan low terakhir, swing low terakhir di harga itu meskipun sudah ada sinyal bullish divergence, tapi ini RSI-nya juga masuk ke area oversold. Jadi ada kemungkinan juga ngetes entah itu 590-nya, entah 600-nya, atau nyemplung dikit ke bawah 590-nya. Jadi setup ini sebenarnya masih tetap bisa berlaku, masih nggak batal selama 590 belum di breakdown gitu ya. Dan yang keempat ada TINS. Ini sebenarnya pernah masuk ke rekomendasi beberapa hari yang lalu. Remind aja sih, karena hari ini melemah 3,3% dan ada bearish engulfing hitungannya. Meskipun bukan yang paling kuat bearish engulfingnya, tapi maksudnya adalah dengan setup yang kemarin udah dibentuk, strategi yang udah ada, dan sinyal bullish divergence yang neckline-nya udah ditembus. Ketika dia ada nge-swing ke bawah dan nyampe ke area beli, silahkan dibeli. Dan area belinya di 925 dan 870. Kemudian stop lossnya ya kalau turun dan tutup di bawah 825. Target TP1 ada di 1140, TP2-nya ada di 1335. Itu tadi 4 sambilan kami, Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur Smart Order. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.